Jadilah matematika, jadinya matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Wah, udah lama ya Bu Evi tidak menyapa kalian. Kali ini Bu Evi kembali dengan salah satu challenge nih di matematika yang Bu Evi namakan 100 questions for 5 days. Apa itu? Jadi setiap harinya nih mulai hari ini Bu Evi akan share 20 soal, pembahasan 20 soal matematika tentunya. Jadi sampai 5 hari ke depan kita akan ada 100 soal yang akan kita bahas. Kenapa Bu Evi bikin video ini? Karena untuk kelas 9 nih khususnya ya, untuk kelas 9 itu sudah mendekati akhir tahun ajaran, berarti persiapan untuk ujian sekolah nih. Jadi ini sebagai ajang latihan untuk kalian semuanya dengan pembahasan soal-soal matematika. Soal-soal yang Bu Evi ambil ini dari uji coba ujian nasional 1 ya, yang tingkat SMP tahun ajaran 2019-2020. Ada juga beberapa soal yang Bu Evi bikin sendiri. Oke, sudah siap untuk pembahasannya? Yuk, mari kalau gitu jangan lupa berdoa dulu. Nomor 1, di sini ada soal hasil dari 20 dikurangi 12 dibagi negatif 4 ditambah negatif 15 kali 2 adalah, ini merupakan soal bilangan bulat ya, materi bilangan bulat kelas 7. Nah, kita ingat-ingat lagi untuk operasi hitung di bilangan bulat, yang kita utamakan itu tentunya adalah bagi dan juga kali. Atau kalau sudah ada tanda kurung berarti kita utamakan yang tanda kurung. Kalau di sini kan belum ada tanda kurungnya ya, berarti kita utamakan yang pembagian dan perkaliannya dulu. Sehingga ini kita tulis lagi 20 kita tuliskan di sini berarti jadi ditambah negatifnya pindah ke belakang ya, karena Bu Evi mau pakai kurung. Jadi di sini negatif 12 dibagi negatif 4. Biar gampang kita pakai kurung dulu. Kemudian ditambah, ini kita kurungin lagi nih yang perkalian. Negatif 15 kali 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang di dalam tanda kurung yang kita kerjain terlebih dahulu, berarti 20-nya tetap. Di sini yang dalam tanda kurungnya negatif 12 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah positif 3 ya, berarti 3 di sini. Kemudian ditambah selanjutnya negatif 15 dikali 2 adalah negatif 30. Dah. Lanjut berarti kita jumlahin 20 tambah 3 adalah 23. Tambah ketemu sama bilangan negatif jadinya kurang 30, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Maka jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 2. Suhu di dalam kulkas semula adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada pukul 8.50, di sini 8.50, listrik mati. Lalu suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 12 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 10.02 adalah, ini juga masih materi kelas 7 ya, yaitu bilangan bulat. Nah, di sini berarti kita tulis dulu waktunya. Kita cari dulu waktunya berapa lama ya di sini, dari 8.50 sampai 10.02. Nah, itu tuh ada berapa menit? Berarti kita carinya tinggal dikurangin aja. 10.02 kita kurangi sama 8.50. 2 kan? Nah, ini kan berarti ngambil dari depan ya. 1 jam. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Berarti di sini jadi 60 nih. Nolnya jadi 60. 6 dikurangin sama, di sini berarti 6 ya. 62. Di sininya jadi 9. Tinggal 9 kan. 62 dikurangi 50 itu adalah 6 kurangi 5 itu adalah 1 kan. Di sini 10-nya jadi 9. 9 dikurangi 8, 1 jam. Berarti 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit itu sama dengan 72 menit. Nah, ini waktunya 72 menit. Selanjutnya di sini setiap 12 menit suhunya naik 2 derajat. Berarti kita cari kenaikan suhunya dulu.
kenaikan suhu. Kenaikan suhunya itu berarti 72 menit dibagi 12 menit. Sama dengan 6 kan? 6 kali naik berarti 6 kali si kenaikan suhunya. Berarti suhunya itu tinggal kita kali kenaikan suhunya ya. Kenaikan suhunya itu berarti 6 kali dikali berapa? 2 derajat naiknya. 2 derajat Celcius. Sama dengan 12 derajat Celcius. Ini kenaikan suhunya selama mati lampu. Nah, kemudian suhu awalnya itu negatif 8. Maka suhu akhir itu sama dengan negatif 8 derajat kita tambah dengan 12 derajat. Berarti jadi 4 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 3. Patrisno mempunyai uang sebesar Rp1.200.000. 2/5-nya digunakan untuk membeli baju, sepertiganya digunakan untuk membeli celana, dan sisanya digunakan untuk membeli kaos. Besar uang Pak Trisno untuk membeli kaos adalah, ini materi tentang bilangan pecahan ya. Di sini uangnya itu ada 1.200.000. Ya, kemudian 2/5-nya kita gunakan untuk membeli baju. Untuk baju itu 2/5, berarti 2/5 dikali 1.200.000. Kita hitung. Di sini kita coret aja ya, 120-nya kita bagi 5 menjadi 24 ya. 24 kita kalikan sama 2 berarti 48. Berarti 2/5-nya itu adalah 480.000. Sekarang membeli celana. Celananya sepertiga katanya. Berarti 1/3 dikali 1.200.000. Kita coret juga 12 bagi 3 itu 4. Berarti sepertiganya itu adalah Rp400.000. Dah. Udah deh, kita jumlahin. Yang udah keluar berarti uangnya adalah 880.000 kan? Berarti sisanya untuk membeli kaos, sisanya itu berarti 1.200.000 dikurangi Rp880.000. Kita kurangi, hasilnya adalah Rp320.000. Jawabannya berarti C. Next, nomor 4. Hasil dari, nah ini bentuk akar nih. Bentuk akar itu materi kelas 9 ya, semester 1. Kita sederhanakan dulu bilangan-bilangan di dalam akarnya. Di sini ada 2 akar 18 dikurangi 3 akar 24 dibagi akar 27. Berarti yang kita dahulukan adalah ini dulu ya. Yang ini dulu. Pembagiannya dulu. Oke. Yang pembagiannya kita sederhanakan dulu di sini ya. Bentuk bilangan akarnya. Bilangan di dalam akarnya kita sederhanakan dulu masing-masing. 2 akar 18. 2 akar 18 itu berarti kita cari nih akar 18 itu berapa kali berapa yang bisa dikeluarin salah satunya. Akar 18 itu kan 9 kali 2. 9-nya itu kan bilangan kuadrat ya. Nah, kayak gini. Kemudian 3 akar 24. Akar 24 juga sama. 24 itu berarti 4 kali 6. Oke. Kemudian akar 27. 27 itu bilangan kuadratnya 9. Berarti 9 kali 3. Ya enggak? Nah, dari situ akar 9-nya kita keluarin. Akar 9 itu kan 3. 3-nya kita kali 2 jadi 6. 6 akar 2 kurangi yang di dalam kurungnya. Ini yang bisa kita tarik akar itu adalah 4. Akar 4 itu adalah 2. 2-nya kita kali 3. Jadi 6 akar 6 sisanya kan? Karena 6 bukan bilangan kuadrat. Dibagi ini juga yang bisa kita akarkan itu adalah 9. Akar 9 sama dengan 3. Berarti dalam akarnya sisa
3. Dah. Sekarang baru kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau pembagian berarti tinggal kita bagi yang bilangan di luar akar dengan di luar akar lagi, kemudian dalam akar dengan dalam akar lagi, sama-sama kita bagi. 6 dibagi 3 itu adalah 2, akar 6 dibagi akar 3 itu adalah akar 2. Sehingga di sini jadilah 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Bentuk akarnya sudah sama, sama-sama akar 2. Tinggal kita kurangi deh bilangannya. 6 kurang 2 sama dengan 4. Bentuk akarnya adalah akar 2. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 5. Untuk memberi makan 30 ekor ayam dibutuhkan persediaan makanan selama 20 hari. Karena ada serangan penyakit, maka ayamnya mati sebanyak 5 ekor. Persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Oke, ini soal tentang perbandingan ya. Perbandingan di kelas 7. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Karena kalau misalkan makin sedikit ayamnya berarti persediaan makanannya kan semakin lama kan habisnya. Nah, itulah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Kita bikin tabel dulu di sini biar gampang. Ayam sama hari ya makanannya. Oke, yang pertama ayamnya ada 30 ekor. Makanannya habis dalam waktu 20 hari. Sekarang ayamnya mati sebanyak 5 ekor. Berarti berkurang 5, jadinya 25 ayamnya. Nah, 25 ekor ayam ini makanannya itu kira-kira akan habis dalam waktu berapa hari? X di sini. Dah. Kalau udah kayak gitu tinggal kita bikin perbandingannya. Kalau perbandingan berbalik nilai, jadinya di sini X per 20 sama dengan, karena berbalik nilai jangan 25 per 30, tapi 30 per 25 karena berbalik nilai ya. Di sini kan X per 20 bawah per atas. Berarti di sininya yang sebelahnya tinggal atas per bawah, 30 per 25. Dah, tinggal kita cari X-nya berarti sama dengan 30 per 25, ininya pindah ruas kan 20-nya kali 20. Oke, coret bagi 5. 5, 4, ininya juga 30 bagi 5, 6. Hasilnya adalah 24 hari. Jawabannya D. Selanjutnya, nomor 6. Naila menabung uang di bank sebesar 6 juta dengan suku bunga banknya 5%. Tabungan akhirnya adalah 6.200.000. Oke. Di sini berarti aritmatika sosial tentang bunga bank. Bunga bank itu rumusnya adalah B dalam rupiah kan, berapa rupiah bunganya sama dengan, ingat mobil, B M W. Gampang ya. Di sini B-nya itu persentasenya. B M W. Di sini bunga dalam rupiahnya. Awalnya kan 6 juta nih, 6 juta. Kemudian tabungan akhirnya jadi 6.200.000. Berarti bunganya berapa dong? Ya betul, tinggal dikurangin aja. 6.200.000 dikurangi 6 juta. Berarti 200.000 ya. 200.000 sama dengan persentase bunganya di sini 5%. Berarti 5 per 100 dikali modalnya atau tabungan awalnya itu 6 juta. Kita tulis 6 juta dikali waktunya yang kita cari. Waktu itu dalam 1 tahun. Berarti X per 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi X per 12. Dah, tinggal kita hitung deh. 6-nya bisa kita coret sama 12. Berarti di sini 2. Yang sini 1. Kemudian 0-nya kita coret 2 belakang. Dah, di sini 200.000 sama dengan 5 dikali ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 50.000. 50.000 kali X per 2 ya. Ini 50.000-nya, 50-nya kita coret 25, berarti 25.000 X. 200.000 sama dengan 25.000 X. Maka X-nya sama dengan 200.000 kita bagi 25.000.
Nolnya coret 3, 200 dibagi 25 hasilnya adalah 8 bulan. Jawabannya B. Selanjutnya, nomor 7. Suku ke-12. Ini barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika atau bukan nih? Coba kita cek dulu ya bedanya berapa. 9 ke 12. 9 ke 12 itu berarti bedanya 3 ya. 3. 12 ke 17. Bedanya 5. 17 ke 24. Bedanya 7. Oh, dia bertingkat berarti belum sama ya. Di sini belum sama bedanya, selisihnya. Berarti di sini kita cari lagi yang keduanya. 3 ke 5 itu 2 selisihnya. 7 ke 5 itu 5 ke 7 itu 2 juga selisihnya. Nah, ini berarti barisan aritmatikanya tingkat 2. Kalau tingkat 2, UN-nya itu anak-anak, UN-nya itu adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ini UN kalau misalkan barisannya tingkat 2. Tingkat 2 itu artinya setelah 2 kali nyari selisih baru dia selisihnya sama. Ya, ini AN kuadrat tambah BN tambah C. N-nya itu suku keberapanya. Kemudian kalau A, B, sama C ini bilangan yang harus kita cari dulu nih. Caranya gimana? Caranya adalah, ini sebenarnya ada rumusnya nih. Di sini kita perhatikannya yang ini nih. 9, 3, sama 2. Bilangan pertama di setiap barisnya. Ini ada rumusnya. Untuk yang ketiga, untuk yang nyari yang paling bawah itu rumusnya adalah 2A. Ya, ini yang paling bawah berarti 2 sama dengan 2A rumusnya tuh. Ini rumusnya. Berarti A-nya itu 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, A-nya 1 dapat. Nah, sekarang yang kedua itu yang barisan yang kedua ini 3 ya. Sini 3 itu rumusnya 3A tambah B. Nah, kita masukin tadi A-nya kan 1, berarti kita masukin 3 sama dengan 3 kali 1-nya 3 tambah B. Berarti B-nya adalah 3 kurang 3 sama dengan 0. Dah, B-nya 0. Sekarang yang ketiga, bilangan yang 9 ini. 9 itu rumusnya adalah A tambah B tambah C. Kita masukin A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 0, dan C-nya itu yang kita cari. Berarti C-nya adalah 8. Ya kan? Bu, dari mana nih dapatnya yang 2A, kemudian 3A tambah B sama A tambah B tambah C? Ini tuh dapatnya dari kita masukin satu-satu nih ke sini, ke rumusnya. U1-nya itu kita N-nya ganti sama 1, jadi A tambah B tambah C itu milik si 9, dan sebagainya. Nanti deh ya, kalau ada waktu lagi kita bahas dari mana sih dapatnya rumusnya 2A, 3A tambah B sama A tambah B tambah C-nya. Sekarang mah sampai sini dulu aja. Jadi A-nya udah dapat A1, B-nya 0, C-nya 8. Maka rumusnya, rumus UN-nya itu sama dengan kita masukin A-nya itu 1, berarti 1 kali N kuadrat. Jadi N kuadrat, B-nya kan 0. 0 kali N berarti kan 0 ya, berarti nggak ada suku BN-nya. Tinggal tambahin C, N kuadrat ditambah 8. Ini rumus UN-nya. Dah, UN sama dengan N kuadrat ditambah 8. Sekarang barulah masuk ke yang ditanyakan. Suku ke-12, U12. U12 sama dengan UN-nya itu N kuadrat ditambah 8. N-nya ganti sama 12. Jadinya 12 kuadrat tambah 8. 12 kuadrat itu kan 144 tambah 8. Hasilnya adalah 152. Ini jawabannya D. Lanjut, nomor 8. Ini persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Kita tulis dulu 3 dikali 5T, atau operasi aljabar juga sama aja sih ini ya. 5T dikurangi 5
sama dengan 2 dikali 4T tambah 12 kurang 53. Nah, kita cari dulu nilai T-nya. Ini kita kalikan dulu satu-satu. 3 dikali 5T jadinya 15T. 3 dikali negatif 5 jadinya negatif 15. Sama dengan, ini juga sama, kita kalikan 2 kali 4T, 8T. 2 dikali positif 12 berarti jadi positif 24 kurang 53. Dah, kita pindahkan ruas nih. Kita samakan dulu T dengan T, yang nggak punya T dengan yang nggak punya T. Berarti 8T-nya kita pindahkan ke kiri, negatif 15T-nya kita pindahkan ke kanan. 8T pindah ke kiri jadi negatif. Berarti 15T kurang 8T sama dengan negatif 15 pindah ke kanan, pindah ruas, jadinya positif. Berarti 15 tambah 24 kurang 53. Nah, ini kita kurangi. 15 kurang 8T itu adalah 7T. Nah, yang ininya 15 tambah 24 sama dengan 39 dikurangi 53. 39 dikurangi 53 berarti negatif 14. Jadi T-nya adalah negatif 14 dibagi 7, negatif 2. Ini T-nya negatif 2, belum selesai nih anak-anak, karena yang ditanyakan adalah 2T tambah 10. Maka 2T tambah 10 sama dengan T-nya kita ganti dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2 tambah 10. Sama dengan 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 4 ditambah 10 jadinya 6. Positif. Jawabannya C. Nomor 9. Survei dari 36 siswa suatu kelas tentang kegemaran jajan di suatu kantin sekolah diketahui. Nah, ini kalau ini himpunan ya. Himpunan. Kita langsung aja pakai rumus. Jumlah siswanya semua 36, berarti 36 sama dengan yang suka A, yang suka jajan bakso 23, ditambah yang suka B, somai 19, dikurangi yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya itu belum diketahui nih. Banyak siswa yang suka jajan bakso dan somai, berarti X. Ditambah yang tidak suka dua-duanya. 2 anak tidak suka jajan bakso maupun somai, berarti 2. Udah. 36 sama dengan 23 ditambah 19 itu 42 ditambah 2, 44 kurang X. Maka X-nya sama dengan 44 kurang 36. Sama dengan 8 orang. Selesai. Jawabannya D. Lanjut nomor 10. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Yang merupakan fungsi adalah, nah ini soal dari Ucun juga ya. Ternyata di sini ada 2 nih yang sama. Gak apa-apa deh, nanti mungkin ada kesalahan penulisan ya di soalnya. Jadi yang namanya fungsi itu kan untuk domainnya. Domain itu yang daerah asal nih. Ada A, ada B. Nah, yang namanya fungsi itu dia dipasangkan satu-satu ke daerah kodomain. Kayak gini misalkan ya. Nah, jadi untuk yang domain itu dia harus punya tepat satu pasangan. Kalau yang di B-nya masih kalau berulang pun nggak masalah. Yang jelas untuk yang di A-nya atau di domainnya dia harus memiliki tepat satu pasangan dan semua anggotanya harus punya pasangan. Berarti di sini tinggal kita lihat aja yang urutan pertama nih pasangan berurutan. Yang urutan pertama itu kan domainnya. Kita lihat mana yang punya pasangan semuanya dan nggak berulang. Ini kan 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah dia berarti satu-satu nih pasangannya dia nggak berulang. Sekarang yang kedua 3, 4, 5, 3. Nah 3 ini dia berulang. 3 ini dia dipasangin sama 3 sama 4 juga. Berarti dia bukan fungsi. Sekarang yang ketiga 1, 1, 1, 1. Apalagi ini satunya dia punya 4 pasangan. Berarti bukan fungsi. Kita cek yang keempat 1, 2, 3, 4. Semuanya dia punya pasangan dan masing-masing 1, nggak berulang. Berarti yang merupakan fungsi adalah 1 dan
4. Nah, di sini ternyata ada 2 jawabannya. Ada B atau ada D. Ya udah dua-duanya aja kita pilih ya. B sama D. Lanjut, nomor 11. Nah, nomor 11 ini dia tentang persamaan garis lurus, materi kelas 8 ya. Di sini kalau misalkan ada 2 buah garis yang saling tegak lurus, garis yang saling tegak lurus, ini tegak lurus. Ini tuh syaratnya itu adalah M1 dikali M2-nya itu sama dengan negatif 1. M1 itu gradien garis yang pertama, M2-nya itu gradien garis yang keduanya. Sekarang di sini garis pertamanya itu persamaannya adalah 3x kurang 5y sama dengan 15. Berarti gradiennya itu adalah min A per B kan, masih ingat dong? A itu adalah bilangan di depan X, B-nya itu adalah bilangan di depan Y. Jadi di sini min A-nya itu 3, B-nya itu adalah negatif 5. Negatif dibagi negatif jadi positif. Sehingga gradien garis yang pertama itu adalah 3 per 5. Dah, berarti M2-nya berapa dong? M2-nya gampang, tinggal kita tandanya tinggal kita ubah aja jadi kebalikannya, negatif 3 per 5 kita balik deh jadi 5 per 3. Nah, ini M2-nya yang kita pakai. Kalau kita kalikan kan negatif 5 per 3 dikalikan 3 per 5 itu negatif 1. Jadi ini yang kita pakai ya, negatif 5 per 3. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan garis yang kedua. Titiknya adalah 4, negatif 7. Untuk mencari persamaan garisnya itu berarti tinggal kita masukkan ke Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu, Y-nya itu adalah negatif 7. Kemudian M-nya itu M2 ya, persamaan garis yang kedua yaitu negatif 5 per 3. Nih. Kemudian X-nya itu adalah 4. Kita mau nyari C-nya. Dah, kita kalikan negatif 7 sama dengan negatif 5 per 3 kali 4, negatif 20 per 3 tambah C. Maka C sama dengan berarti negatif 7 ditambah 20 per 3 ya. Negatif 7-nya kita ubah jadi pecahan yang penyebutnya 3, berarti negatif 21 per 3 tambah 20 per 3. Berapa tuh C-nya? Negatif 21 ditambah 20 adalah negatif 1 per 3. Ini C-nya nih udah dapet. Negatif 1 per 3. Maka di sini persamaan garis yang keduanya itu adalah Y sama dengan M-nya. Negatif 5 per 3. X tambah C. C-nya itu negatif 1 per 3. Berarti jadi kurang 1 per 3. Lah, bukan di sini nggak ada pecahannya. Gampang, tinggal kita kalikan aja sama 3 di kedua ruas. Biar pecahan 3-nya hilang. Berarti Y-nya kita kalikan 3. Jadi 3Y sama dengan negatif 5 per 3 X-nya kita kali 3. Jadi negatif 5X kurang 1 per 3 kali 3. Jadi 1. Nah, ternyata X sama Y-nya jadi satu ruas ya. Tinggal kita pindahin aja nih, negatif 5X pindah ke depan. Jadinya positif. Positif 5X tambah 3Y sama dengan negatif 1. Jadi persamaannya yang D jawabannya. Lanjut, nomor 12. Jika A dan B adalah penyelesaian dari persamaan. Oke, ini sistem persamaan linear 2 variabel SPLDV ada di kelas 8 juga. Ini langsung aja kita pakai sistem eliminasi ya. 3X kurang 2Y sama dengan 14. Kemudian yang keduanya X tambah 5Y sama dengan negatif 1. Kita cari dulu X dan Y-nya. Di sini yang kita hilangkan yang X-nya dulu ya. Berarti kalau kita mau menghilangkan X, yang atasnya kita kalikan 1, yang bawahnya kita kalikan 3. Biar X-nya sama-sama 3.
Yang atas berarti tidak berubah. 3x dikurangi 2y sama dengan 14. Kemudian yang bawah kita kali 3 semuanya, jadi 3x tambah 15y sama dengan negatif 3. Udah, tinggal kita kurangi. 3x kurang 3x-nya habis. Di sini negatif 2y dikurangi 15y, berarti negatif 17y sama dengan 14 dikurangi negatif 3, berarti jadi tambah 14 tambah 3, 17. Maka y-nya 17 dibagi negatif 17, negatif 1, ini y-nya. Udah dapet y-nya. Y-nya negatif 1, kita masukin aja langsung untuk mencari x-nya ke dalam salah satu persamaannya. Kita masukin ke sini aja ya. Y-nya sama dengan negatif 1, kita masukin ke x tambah 5y sama dengan negatif 1. X tambah 5 dikali negatif 1 berarti negatif 5 sama dengan negatif 1. Maka x-nya sama dengan 4. Nah, x-nya dapat 4. Udah selesai belum, Bu? Belum. Kan kita mau nyari A dikurangi 3B. Maka A dikurangi 3B sama dengan berapa? A dan B-nya itu adalah penyelesaiannya ya, berarti sama aja sih kayak X sama Y-nya. Terus di sini ada keterangan A-nya itu lebih besar dari B, berarti kita tentuin nih mana yang jadi A, mana yang jadi B antara X dan Y ini. A-nya lebih besar dari B, berarti yang ini ya, X-nya. Ini adalah A, ini B, berarti A-nya 4, B-nya negatif 1. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini. A-nya 4 dikurangi 3 dikali negatif 1, berarti 4 negatif 3 kali negatif 1 jadi positif 3 tambah 3, jadi hasilnya adalah 7. A. Lanjut. Nomor 13. Ini segitiga sama Pitagoras ya. Oke, kita mau mencari panjang CD. X ya di sini kita yang akan kita cari. Berarti untuk mendapatkan CD kita harus mencari dulu BD nih. BD. Gimana caranya? Triple Pitagoras aja anak-anak. Kalian harus hafal yang triple Pitagoras setidaknya yang 3, 4, 5, kemudian berapa lagi? 5, 12, 13 gitu kan? Terus 8, 15, 17. Nah ini triple Pitagoras ini sangat memudahkan untuk nanti menghitung sisi miring di segitiga. Ya, triple Pitagoras. Di sini coba untuk segitiga ABD 12, 16 ya. Coba ya, kita mau nyari BD-nya pakai triple Pitagoras. AB-nya itu 12. BD-nya itu 16. Kira-kira sisi yang ketiganya nih berapa nih? Nah, berarti kira-kira triple Pitagorasnya yang mana? Yang ini, yang 345. 345 kan? 12 itu biar jadi 3 itu kan berapa? 4 ya, 4 kali 3. Ini 4 kali 4. Nih, ini tuh 12 itu 4 kali 3. Kemudian 16 itu 4 kali 4. Berarti di sini otomatis kali 5 dong. 4 kali 5 ya. Kan 3, 4, 5 triple Pitagorasnya. 3, 4, 5. Berarti 4 kali 5, 20 hasilnya. Ini sisi miringnya yang ini, yang BD. BD-nya 20. Sama, sekarang kita mau cari CD juga sama kayak gini. Pakai triple Pitagoras juga. Berarti alasnya 15. Kemudian tingginya 20. Maka sisi miringnya berapa? Kita cari lagi nih, 15 itu berapa kali berapa? 3 kali 5. Triple Pitagoras 3, 4, 5 juga 3. 20 itu 4 kali 5. Ya kan? Berarti sisi ketiganya otomatis pasti 5 kali 5. Jadinya 25 deh. A. Jadi gampang banget kalau udah hafal triple Pitagorasnya anak-anak. Kalau nggak pakai triple Pitagoras juga bisa pakai rumus yang teorema Pitagorasnya aja ya, yang kuadrat itu. Lanjut. Nomor 14.
Keliling dari bangun tersebut adalah, ini keliling bangunnya itu, bangun datarnya itu gabungan dari 2 buah bangun. Ini ada jajar genjang, kemudian ada segitiga siku-siku. Sekarang kalau keliling berarti keliling bangun tersebut itu kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Sisinya itu ada AE ditambah ED kan, ditambah DC, ditambah CB, ditambah AB. Ini yang harus kita jumlahkan. Sementara di sini ada beberapa sisi yang belum diketahui. Di sini AE-nya berapa? AE di sini 10 ya, karena sama nih jajar genjangnya dengan CD. Nah, ED-nya itu, nah yang ED-nya belum kita ketahui. ED-nya belum kita ketahui. Gimana cara ngitungnya? Di sini ada diketahui FC nih, 9. FC-nya 9 ya. FC-nya 9. Kemudian di sini ada AF. ED itu kan sama dengan AC ya. Nah, dari sini kita bisa nyari AC-nya. AC-nya itu FC-nya udah diketahui 9. Berarti tinggal nyari AF. AF itu berarti dari segitiga siku-siku pakai teorema Pitagoras. AF kuadrat berarti sama dengan AE kuadrat dikurangi EF kuadrat. AE kuadratnya itu 100, 10 kuadrat, EF kuadratnya itu 64, 36. Maka AF-nya itu akar dari 36 sama dengan 6 ya. Di sini 6 AF-nya. Otomatis ED-nya itu, ED sama dengan AC-nya itu berarti tinggal jumlahin aja. 6 ditambah 9. 17. Nah, ini 17 nih. Dah. Ini 15 ya. Di sini 15. Oke, sekarang di sini nih yang AB yang belum kita ketahui. AB-nya di sininya 8, BC-nya. Kemudian CA-nya 15. Berarti AB-nya berapa? Kalau kalian hafal triple Pitagoras, AB-nya itu sudah pasti diketahui nanti 17. Karena dia triple Pitagorasnya 8, 15, 17. Nah, itu kalau kalian hafal triple Pitagoras. Tapi kalau enggak, kalian bisa cari AB-nya itu dengan cara AB kuadrat sama dengan alasnya BC kuadrat ditambah tingginya AC kuadrat ya. Nah, kalian bisa cari pakai rumus ini. Hasilnya adalah 17. Setelah itu barulah kita jumlahin semuanya. Kelilingnya berarti tinggal 10, kita tambahin 15 kan. Kelilingnya berarti 10 tambah 15 tambah 10 tambah 8 tambah 17. Berapa nih? 25, 35, 35 tambah 25, 60. Jawabannya adalah C. Nomor 15. Nah, ini kesebangunan. Kesebangunan yang segitiga ya, yang pakai garis-garis sejajar. Caranya adalah kita gunakan garis bantu sehingga menjadi kesebangunan segitiga. Di sini yang diketahuinya AE banding ED, yaitu 2:3. AE-nya 2 bagian, ED-nya 3 bagian. Otomatis kita bisa memisalkan ya, kita kasih pemisalan. Karena AE banding ED-nya itu sama dengan 2:3. Kita misalkan AE-nya itu dengan 2X, ED-nya itu dengan 3X. Nah, jadi di sini kita bikin kesebangunan segitiganya. Ini ya, masih ingat dong. Ininya 6, berarti ini juga di sini kasih titik misalkan K, di sini L. Berarti KF-nya juga 6, LC-nya juga 6. Sehingga di sini DL-nya tinggal kita kurangi, 21 dikurangi 6. 21 kurang 6 itu 15. Ya. Nah, AE-nya di sini kita udah misalkan 2X, ED-nya 3X. Sehingga
kita bisa mencari EK. Caranya dengan kesebangunan segitiga yang di sini. Kesebangunan segitiga AEK itu sebangun dengan ADL. Segitiga AEK dengan segitiga ADL. Dah, berarti kita bikin perbandingannya itu AE kita bandingkan dengan AD sama dengan alasnya EK kita bandingkan dengan DL. Berarti AE-nya itu 2X per AD-nya itu berarti dari ujung ke ujung 2X tambah 3X, 5X. 5X sama dengan EK-nya yang kita cari. EK per DL-nya 15. Sementara di sini X-nya kan sama-sama ya. Jadi kita bisa coret. X-nya hilang. Berarti 2/5 sama dengan EK per 15. Maka EK-nya sama dengan 2/5 kali 15. Coret. 3, 6. EK-nya 6 cm. Sehingga EF-nya sama dengan EK ditambah KF. EK-nya 6 cm, KF-nya 6 cm. Jadi hasilnya adalah 12 cm. A. Oke, ini bab lingkaran kelas 8 tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kalian harus ingat bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Ya, atau kebalikannya, berarti sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya itu ada di tengah-tengah, titik pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu yang titik sudutnya ada di sisi lingkarannya. Ya. Oke, sekarang di sini BOC. BOC-nya 38 derajat. Dari sini berarti kita bisa nyari AOC. AOC-nya itu sudut AOC dia kan berpelurus dengan sudut BOC. Berarti sudut AOC itu cara nyarinya 180 derajat dikurangi 38 derajat. Sisanya aja. Berarti 142 derajat. Di sini 142 nih. Ini kan sudut pusat nih. Sudut AOC itu sudut pusat. Yang ditanyain adalah ADC. ADC itu adalah sudut keliling. Sudut ADC. Sudut ADC itu adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOC. Berarti sudut ADC adalah setengahnya dari sudut AOC. Sama dengan setengah dikali AOC-nya adalah 142 derajat. Yaitu 71 derajat. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 17. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat dengan keliling alasnya 40. Oke, kita ilustrasikan dulu alasnya ya. Ini belah ketupat. Ibaratkan saja ini belah ketupat. Gini. Keliling alasnya 40, berarti sisi-sisinya 10 dong. Kan dia kalau belah ketupat sama ya. Sisi-sisinya. Nah, ini sisi-sisinya 10 sama. Panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Taruhlah misalkan di sini ya. 16 dari ujung ke ujung. Berarti di sini 8, sini 8. Nah, berarti kita bisa nyari diagonal yang satunya nih. Pakai apa? Pitagoras lagi. Pitagoras dari ini. Misalkan kita kasih nama A, B, C, D, O. Berarti kita perhatikan segitiga A, O, B. Segitiga AOB siku-siku di O, berarti kita mau nyari AO-nya. AO itu sama dengan triple loh ini, triple Pitagoras. 8 sama 10, berarti AO-nya itu adalah 6 cm. Cepet ya, kalau triple Pitagorasnya hafal. Kalau enggak, berarti ya udah cari manual aja pakai teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya itu berarti AO kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BO kuadrat. AB kuadratnya 10 kuadrat yaitu 100
dikurangi BO kuadratnya 8 kuadrat, 64, berarti 36. Jadi ini AO kuadratnya. Jadi AO-nya adalah akar dari 36. 6 cm. Sama kan? Ya, udah 6 nih di sini. Berarti diagonal 2-nya 12. 6 dengan 6, 12. Selanjutnya, tinggi prismanya adalah 15. Volume prisma. Rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Ini kan alasnya belah ketupat. Belah ketupat itu kan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 kali tinggi. Dah, diagonal satunya tadi 16, diagonal 2-nya udah dapet ini 6 sama 6, 12 berarti per 2 kali tinggi prismanya 15. Dah, tinggal kita hitung. 12-nya kita coret sama 2 jadi 6. 6 dikali 16, kemudian dikalikan 15, itu coba kalian hitung. Nanti hasilnya kita dapat volumenya itu adalah 1440 cm kubik. Jawabannya A. Tiga nomor terakhir. Sebuah tenda kemah berbentuk limas persegi. Limas persegi, alasnya persegi ya. Kemudian panjang alasnya 3 meter, tingginya 2 meter. Alas dan dinding tenda tersebut dari kain terpal dengan harga Rp40.000 per meter persegi. Berarti kita nyari luas permukaan limas persegi. Limas persegi itu berarti kita harus mencari tinggi sisi tegaknya ya, segitiga sisi tegaknya. Kayak gini kan, jadi kita bikin ilustrasinya dulu. Nah gini. Mohon maaf ini jelek banget ya gambarnya. Gini, ini tingginya, gitu kan? Kemudian di sini. Nah jadi nanti di sini kita mau nyari si tinggi segitiga sisi tegaknya. Ini kan 3 meter. Kemudian tingginya 2 meter. Berarti ini setengahnya dari alas itu kan 1,5 ya. Oke, kita gambarkan sekarang segitiga yang putus-putus ini. Nah, ini segitiga putus-putusnya kita gambarkan ulang. Sisi miringnya itu adalah tinggi dari segitiga sisi tegaknya. Ini 1,5, yang ini 2. Ini juga pakai Pitagoras. 1,5, kemudian 2, kemudian yang terakhir berarti berapa? 1,5 itu didapatnya dari pakai triple aja ya, ini pasti 345. 3 dikali 0,5, 1,5 tuh. 2 itu 4 dikali 0,5, 345 kan? 3, 4, berarti sisi yang ketiganya itu pasti 5 dikali 0,5 juga. Hasilnya adalah 2,5. Nah ini 2,5. Tinggi sisi tegaknya, segitiga sisi tegaknya itu adalah 2,5. Sekarang luas permukaannya berarti luas permukaannya tinggal luas alas ditambah luas segitiga. Luas alasnya sisi kali sisi, 3 kali 3 berarti, tambah luas segitiganya kan ada 4 sisi tegaknya. Berarti 4 dikali luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah 3. Tingginya yang tadi kita dapat nih barusan 2,5 per 2. Udah 9. 4-nya kita coret sama 2 jadi 2. 2 kali 3 6. 6 kali 2,5 itu adalah 15. Sehingga 9 ditambah 15 itu adalah 24. Ini luasnya 24 meter persegi. Biayanya jadi berapa? Tinggal kalikan dengan 40.000. Hasilnya adalah 960.000. Jawabannya A. Lanjut, nomor 19.
Ini bentuk akar juga, menyederhanakan bentuk akar ya. Kelas 9. Akar pangkat 7 dari 64. Oke. Caranya adalah kita ubah dulu 64 itu jadi berapa per berapa sih? Ya kan? 64 itu, oke, terus lagi. Kok per sih pangkat? 64 itu berapa pangkat berapa? Gampang, paling gampang nih kalau 64 sering banget soalnya. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Ya, kalian hitung aja. 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 6 kali. Itu hasilnya adalah 64. Nah, ini berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Berarti, kalau misalkan ini sifat-sifatnya, kalau misalkan ada akar pangkat M dari A pangkat N, itu kan jadi dia nanti ditulisnya jadi A pangkat N per M. Ya udah, berarti di sini akar pangkat 7 dari 2 pangkat 6 berarti jadinya 2 pangkat 6 per 7. Gampang banget kan? Yang penting hafal sifatnya. Lanjut, terakhir. Persamaan kuadrat yang memiliki akar X1-nya negatif 3, X2-nya 5. Menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat itu kalau diketahui akar-akarnya caranya adalah X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Oke, kita langsung masukin aja X-nya. X1, X2-nya. X dikurangi X1-nya itu adalah negatif 3. Negatif 3. Kemudian X2-nya positif 5 dikurangi 5. Di sini negatif ketemu negatif dikalikan jadi positif. Berarti X tambah 3 dikali X kurang 5. Sudah, kita kalikan satu-satu. Perkalian 2 suku. X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 5 jadi negatif 5X. 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif 5, negatif 15, sama dengan 0. Suku yang sejenisnya itu adalah ini, negatif 5X ditambah 3, sehingga hasilnya adalah X kuadrat, negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2. Jadi negatif 2X kurang 15 sama dengan 0. Ini persamaannya. Yang mana berarti jawabannya? A. Selesai. Berarti misi hari pertama untuk 100 soal dalam 5 hari selesai ya. Hari pertama selesai. Jadi sampai ketemu lagi besok untuk 20 soal berikutnya. Tetap semangat terus untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.